Shalom bagi seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Nama saya adalah Tabita Siamturi. Saat ini saya bekerja di kantor Conference Jawa Kawasan Timur di Surabaya. Dan saya ingin menceritakan sedikit kesaksian dari pengalaman hidup saya. Saya lulus dari Universitas Advent Indonesia di tahun 2003 di jurusan Akademi Sekretaris. Kemudian saya bekerja dan menikah di Surabaya, dikaruniai 3 putri yang luar biasa. Dan saya bekerja dengan pekerjaan yang cukup baik. Bagi saya, kehidupan saya pada waktu itu sangat sempurna. Semua diberkati Tuhan. Bagi saya tidak ada satupun yang saya rasakan kekurangan. Hingga pada suatu saat di bulan Mei tahun 2017, tiba-tiba saya dikeluarkan dari kantor tempat saya bekerja. Saya bekerja di kantor konsulat Amerika Serikat di Surabaya. Dan selama masa kerja saya sudah mencapai 12 tahun masa kerja. Dan seharusnya dalam waktu 3 tahun lagi, saya bisa apply untuk green card dan tinggal di Amerika beserta dengan keluarga saya. Kalau saya mau pada saat itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya dikeluarkan dari kantor Konjen di bulan Mei 2017. Dan tentu saja waktu itu saya cukup bingung, kecewa, saya mengeluh kenapa saya harus keluar dari kantor tersebut. Saya mencari-cari lowongan kerja tempat lain tapi tidak mendapatkan karena mungkin usia saya yang sudah tidak muda lagi dengan status yang sudah menikah dan ya banyak hal yang saya inginkan, libur di hari Sabat tapi mereka juga tidak mengizinkan. Akhirnya hingga di tahun 2019, di akhir tahun 2019 saya melihat anak saya sepertinya sakit. Anak saya yang nomor 2 bernama Abigail Rose. Dan di Januari tahun 2020, di situ dokter memvonis anak saya yang kedua, dia divonis mengidap penyakit tumor batang otak. Anak saya waktu itu masih berumur 9 tahun. Dia sama sekali tidak ada menunjukkan gejala apapun selama dia sebelum divonis sakit. Tetapi pada saat divonis sakit tumor batang otak itu, tiba-tiba dia mulai menurun ya. Kesehatan fisiknya, dia mulai tidak bisa berjalan, mulai tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua, kami berusaha untuk memberi pengobatan yang terbaik. Dan kami pergi ke berbagai macam dokter, dari rumah sakit ke rumah sakit, kami sudah berkonsultasi dengan dokter, tetapi semua dokter yang kami temui selalu memberikan hasil yang tidak baik. Tidak ada satupun dokter yang memberi kabar baik kepada kami. Mereka hanya selalu mengeluh, kenapa harus sakit ini? Kenapa harus ini yang diderita oleh anak kami? Hanya bersabar dan bertahan saja yang bisa kami lakukan, karena pada waktu itu juga pandemi sedang melanda, coronavirus waktu itu, COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Jadi untuk kami melakukan pengobatan ke luar negeri pun juga kami tidak bisa melakukannya. Tetapi karena letak tumor yang cukup besar di tengah-tengah batang otak, sehingga tidak memungkinkan untuk semua dokter melakukan tindakan medis apapun. Baik itu operasi ataupun radioterapi dan kemoterapi, itu juga sepertinya hal yang sangat mustahil dan susah untuk memberikan kesembuhan yang sempurna bagi putri kami. Akhirnya setelah 9 bulan
kami berjuang melawan penyakit tersebut, di bulan September tahun 2020, putri kami akhirnya diizinkan Tuhan untuk beristirahat sementara. Selama anak kami ini sakit, dia tidak pernah mengeluh kesakitan, dia juga tidak pernah berteriak-teriak atau apapun ya. Sebagai seorang anak, itulah mujizat yang Tuhan berikan bagi putri kami. Tuhan telah memberikan kekuatan yang luar biasa bagi Abigail. Bahkan Tuhan juga telah memberikan kekuatan bagi kami, keluarga yang turut merawat dan menjaga anak kami. 9 bulan dia berjuang melawan penyakitnya, dan akhirnya dia pun diizinkan Tuhan beristirahat sementara. 14 September 2020, anak kami Abigail beristirahat sementara di usianya yang ke-9 tahun. Bagi kami ini adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan kami. Dan bukan hanya itu saja, setahun setelah putri kami diizinkan Tuhan beristirahat, di bulan Juli tahun 2021 pun kami sekeluarga divonis penyakit COVID. Jadi luar biasa ya, cobaan yang Tuhan ujian bagi kami sekeluarga, dan kami puji Tuhan boleh dapat berhasil untuk melewati ujian-ujian tersebut. Tuhan masih memberikan berkat kesehatan yang luar biasa bagi keluarga kami. Dan tahun 2021 akhirnya saya khususnya dipanggil untuk bekerja melayani Tuhan di kantor Conference Jawa Kawasan Timur di Surabaya ini sebagai sekretaris departemen hingga sekarang. Jadi sungguh luar biasa jalan dan berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan. Walaupun kami melewati cobaan, ujian, tetapi Tuhan juga memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Saat ini kami masih tetap memiliki 3 orang anak, 2 perempuan, dan yang paling kecil adalah laki-laki. Jadi Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa bagi kami, bagi keluarga kami khususnya. Dan kami tetap percaya walaupun jalan yang kami lalui tidak selalu rata, langit tidak selalu biru, tetapi tangan Tuhan tetap berlaku di dalam penyertaan kehidupan kami. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kami alami tentu saja tidak akan melebihi dari kekuatan yang kami bisa rasakan. Dan Tuhan telah membuktikan hal itu. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kalau saya ditanya, bagaimana kamu bisa menghadapi semua cobaan-cobaan ini? Ya, inilah mujizat dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Termasuk dalam ujian di mana kami harus kehilangan salah satu putri kami. Disitulah saya melihat bahwa maksud Tuhan mungkin saya harus berhenti dari tempat saya bekerja waktu lalu di tahun 2017 adalah supaya saya dapat membangun sebuah kenangan yang indah bersama keluarga saya. Dan benar saudara-saudara, dalam 2 tahun saya tidak bekerja, saya fokus menjadi ibu rumah tangga, melayani suami, dan mengasuh anak-anak. Kami mempunyai banyak sekali kenangan yang tidak dapat kami lupakan. Kami menghabiskan waktu bersama-sama, dan dalam waktu 2 tahun itulah harta yang terindah bagi Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi saya. Khususnya kami menikmati masa-masa yang indah. Dan ya, puji Tuhan hingga saat ini Tuhan tetap memelihara kami sekeluarga dan tidak pernah meninggalkan kami setitik pun. Kiranya kesaksian singkat yang saya bagikan, yang saya ceritakan, boleh juga menjadi kekuatan bagi saudara-saudari sekalian yang mungkin pada saat ini sedang mengalami cobaan, ujian,
Apapun itu, Tuhan pasti akan peliharakan dan Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih, Tuhan memberkati.